Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 31 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cita-cita yang berdosa. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai dengan ke-14. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap orang punya keinginan, punya cita-cita, punya ambisi, namun biarlah kami belajar kehidupan kami dengan cita-cita yang kudus dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cita-cita yang berdosa. Tentu kalimat ini adalah kalimat yang dipertanyakan. Yang namanya cita-cita itu adalah sesuatu yang luhur, yang agung dan mulia. Tetapi ada yang disebut dengan cita-cita yang berdosa. Itulah yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat 12 sampai ke-14. Bagaimana mungkin ada orang yang bercita-cita tujuannya sampai mengutuk diri, tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum membunuh Paulus. Mari kita baca kembali ketiga ayat di dalam Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai dengan ke-14. Dan setelah siang hari, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua orang bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Pada ayat yang berikut dikatakan, karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepadamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukan kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apa yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan kau katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal itu kepadaku. Sahabat seperjalanan, sedemikian luar biasanya ada orang yang punya cita-cita, punya keinginan untuk membunuh orang lain. Di dalam hal ini membunuh Paulus. Tentu secara psikologi dan kemudian kita belajar tentang namanya itu teori motivasi. Setiap tindakan dengan niatan tertentu untuk melakukan sebuah eksekusi membunuh seseorang, itu pasti ada sebuah sejarah panjang sebelumnya. Ada kebencian, ada rasa dirugikan, ada ketidaksukaan, ada banyak faktor. Jadi kalau kita berbicara secara umum, mengapa seseorang sampai membunuh? Biasanya karena kebencian, karena sakit hati, karena persaingan, karena pernah dipermalukan. Di dalam konteks daripada Paulus, biasanya ini berbicara tentang persaingan. Karena kehadiran Paulus itu seakan-akan membuat citra mereka sebagai orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tersingkirkan. Orang lebih membicarakan tentang Paulus. Paulus lebih populer. Paulus merasa punya sebuah karunia yang luar biasa.
baik karunia di dalam berkata-kata menyampaikan kebenaran Injil, karunia disertai dengan melakukan mujizat-mujizat yang seringkali Yesus dan Tuhan berikan kepada para rasul di dalam menjalankan perjalanannya. Cita-cita yang berdosa. Sahabat seperjalanan, mungkin kita berkata kita tidak seburuk daripada 40 orang yang berencana untuk membunuh Paulus. Sampai berkata, kami mengutuki diri sendiri, menyumpahi diri sendiri. Kami tidak akan makan, tidak akan minum sampai Paulus itu terbunuh. Ini cita-cita yang berdosa, cita-cita yang buruk. Kita boleh berkata, kita tidak seperti demikian, tidak pernah punya cita-cita untuk membunuh orang. Namun tatkala kita bercita-cita menjadi kaya, tanpa kemudian kita peduli kekayaan kita itu, seringkali timbul daripada orang-orang yang tergerus. Orang menjadi miskin karena kekayaan kita. Orang menjadi direndahkan karena kedudukan kita. Orang menjadi tersingkirkan karena keberadaan kita. Biasanya dengan motif-motif segala cara untuk kemudian mencapai suatu ketinggian, kita melakukan banyak hal, menghalalkan segala cara. Untuk menjadi kaya, kita menghalalkan segala cara. Salah satu contoh yang real dengan menjadi seorang tukang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Ini adalah cara untuk membunuh orang. Kemudian juga cara merendahkan. Tatkala kita membuka toko, lalu kita memburuk-burukkan toko sebelah supaya pelanggannya pindah kepada kita, ke toko kita. Ini juga cara membunuh orang lain. Atau pembunuhan karakter yang disebutnya itu. Dengan bergosip, membicarakan kekurangan orang lain, kemudian ditambah-tambahkan supaya kelihatan bahwa kita lebih baik dari orang tersebut, dan orang tersebut yang kita bicarakan itu menjadi buruk. Bukankah ini juga tindakan yang sama dengan komplotan 40 orang yang ingin membunuh Paulus? Kita pun seringkali sadar atau tidak disadari, kita menjadi orang yang membunuh orang lain, merugikan orang lain, membuat orang lain kemudian nama baiknya rusak oleh sikap tindakan kita, kata-kata kita, percakapan-percakapan kita yang kita bumbui, kita tambah-tambahkan, kita kurang-kurangkan kalau yang baik dalam diri seseorang, kita tambah-tambahkan keburukannya supaya kelihatan semakin buruk. Keberdosaan dengan memiliki cita-cita yang sangat berdosa, cita-cita yang buruk ini seringkali secara tidak sadar itu terucap oleh kita. Suatu kita membenci seseorang, kita tidak menyukai seseorang. Kalau kita belajar daripada waktu saya dan setiap sahabat perjalanan pernah memiliki masa kecil, waktu kita tidak suka dengan seseorang, kita biasanya secara tidak sadar keluarlah ucapan-ucapan, didoakan supaya tersambar petir, supaya kemudian tertelan oleh gempa bumi, supaya kemudian kalau nyebrang jalan tertabrak oleh kendaraan. Itu adalah sebuah mentalitas yang sama dengan kelompok orang 40 orang yang ingin membunuh Paulus. Karena apa? Karena kebencian, karena ketidaksukaan. Kita pun juga sama. Maka oleh sebab itu berhati-hati. Biarlah kita boleh menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya, semurni-murninya, setulus-tulusnya, sebersih-bersihnya, sekudus-kudusnya. Sehingga kita tidak punya cita-cita yang buruk karena kebencian, karena ketidaksukaan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih karunia, dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan anugerah Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan sesungguhnya dan siogianya memberkati orang lain, bukan merugikan orang lain. Apalagi kita punya harapan, keinginan yang buruk, yang berdosa, cita-cita yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.